Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk melengkapi faedah dari hadis pada bab al-ma' tahurun, atau pada hadis huwa tahuru ma'uhu al-hallu maitatuhu, yang disebutkan oleh Syekh Taufik pada halaman ke-20. Ini ada faedah yang dinukilkan oleh Dr. Fikri di kitab Aunul Ma'bud. Ini Aunul Ma'bud, ya. Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, berkaitan dengan hadis Jabir, ma'al qal bahru au jazara anhu fakulu wa ma mata fihi wa tafa fala ta'kulu. Disebutkan dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan ma'al qal bahar. Makna ma'al qal bahar, kata Al-Azim atau Azim Al-Abadi, ya, Azim Abadi, kullu ma qazafahu ila sahil ma alqa al-bahar, maknanya sesuatu yang dikeluarkan oleh laut, itu maksudnya adalah segala sesuatu berupa ikan atau yang sejenisnya yang dikeluarkan, dilemparkan ke pantai. Maksudnya apa? Terdampar, ya, di tepi pantai. Au jazaro anhu, jazaro disebutkan bijim summa zai, maknanya inkashafa anhu, ya, ma atau inkashafa anhul ma wa dhahaba, yaitu air tersebut hilang, pergi. Al jazar ruju'ul ma khalfahu, kembalinya air ke belakang, itu maknanya. Maknanya apa? Maknanya man kashafa anhul ma min hayawanil bahr, yaitu hewan-hewan yang mati dengan sebab tersurutkan, ya. Ketika air surut, kemarau, didapati ikan yang mati. Jadi pada lafaz pertama ma'al qa'al bahar, ada ikan yang terdampar di tepi pantai, dia mati. Ini pembahasannya mati, ya, bukan pembahasannya kalau hidup, jelas mati, terdampar di tepi pantai, atau karena kemarau, fakulu, silakan kalian makan. Dalam lafaz tersebut menunjukkan kalau yang terdampar di tepi sungai, tepi laut, atau yang karena kemarau, itu boleh dimakan. Wa ma mata fihi, sedangkan yang mati dalam air, wa tofa, kemudian ngapung, ya, ngapung, jadi dia mati dalam air kemudian ngapung, fala ta'kulu, janganlah kalian makan. Ini sanadnya dhaif, kemarin kita sebutkan, ya, didhaifkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan diantaranya di sini disebutkan qala al-Imam An-Nawawi dhaifun bi ittifaqil huffaz, hadis dhaif dengan kesepakatan para huffaz. Namun yang rajih hukum memakan ikan yang mati dalam air kemudian ngapung adalah halal, berdasarkan keumuman hadis al-hallu maitatuhu, halal bangkainya.
Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi sebagaimana dinukilkan oleh penulis Syarah Sunan Abi Daud dalam Aunul Ma'bud, qad tsabata min ghairi wahidin minas sahaba annahu qad abaha at-tafi minas sama. Datang dari banyak sahabat, lebih dari satu sahabat, yang mereka membolehkan mengkonsumsi at-tafi minas sama, hewan-hewan yang ngapung, mati kemudian ngapung dari hewan laut atau hewan air. Sabaka dzalika an Abi Bakar As-Siddiq wa Abi Ayyub Al-Ansari. Itu pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa ilaihi dzahaba Ibnu Abi Rabah. Dan ini juga pendapat Ibnu Abi Rabah. Mungkin yang dimasukkan adalah Atha bin Abi Rabah. Wa Makhul ay Asy-Syami. Wa Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Abu Thawr. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Kemudian disebutkan di nukilan Al-Khattabi, waruya an Jabir wa Ibnu Abbas annahuma kariha at-tafi minas samak. Diriwayatkan, ruwiyah, dinukilkan, diriwayatkan dengan sigo tamrid. Dinukilkan riwayat dari Jabir, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya mereka berdua tidak menyukai hewan yang ngapung, ya, yang mati dalam air kemudian ngapung. Wa ilaihi dhahaba Jabir ibnu Zaid wa Tawus wa bihi qala ashab ra'i. Ini juga pendapat Jabir bin Zaid, Tawus, yaitu Tawus bin Kaisan, dan juga pendapat ashab ra'i dari kalangan ashab Abi Hanifah. Kata pensyarah Sunan Abi Daud, pensyarah Aunul Ma'bud atau pensyarah Sunan Abi Daud, penulis Aunul Ma'bud, beliau mengatakan yadullu ala ibahati samak at-tafi hadis Jabir. Ya. Di antara argumentasi yang menunjukkan bolehnya makan ikan yang ngapung di air, ya, hadis Jabir yang dengan lafaz ghazawna jaisyal khabt wa amiruna Abu Ubaidah faju'na ju'an syadidan fa'alqa al-bahru hutan mayyitan lam nara mislahu yuqalu lahul anbar fa'akalna minhu nisfa syahrin. Ya. Kata Jabir, kami ketika berperang, ya, memerangi Jaisyul Khabat, amir kami ketika itu Abu Ubaidah, kami pun lapar dengan lapar yang sangat sekali. Lalu tiba-tiba air laut mengeluarkan, ya, seekor ikan yang sudah mati. Kami tidak pernah melihat ikan sebesar itu. Ikan itu disebut dengan anbar. Wallahu alam, mungkin paus, ya, besar. Kami pun makan dari ikan tersebut lebih kurang nisfu syahr, 15 hari atau setengah bulan. Syahid dalam hadis tersebut, mereka makan, kemudian mereka pulang datang ke kota Madinah, mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu rizqan akhrajahu Allah azza wa jalla lakum at'imuna in kana ma'akum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah, silakan, tidak masalah, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk kalian. Ya. Kalau masih ada sisa, ya tolong bagi-bagi ke kami. Ya. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam membenarkan tindakan mereka tersebut. Ya. Ringkasnya, ikan mau matinya di atas daratan atau matinya dalam air, halal. Itu saja. Adapun hadis dalam bab ini dhaif. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sahih dengan lafaz innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Itu sahih. Adapun hadis Abu Umamah, innal ma la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi,
Dan hadis al-ma tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Untuk hadis Abu Umamah itu dhaif. Dhaif, ya. Fiqhul hadis, fiqhul ahadis, fikih hadis-hadis ini. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Hukmul ma idza taghayyara bi najasatin waqa'at fihi. Hukum air yang apabila dia berubah, mengalami perubahan dengan sebab adanya najis yang jatuh pada air tersebut. Ada air kemasukan najis. Apa hukumnya? Ajma'al ulama ala annal ma'at tahir. Para ulama sepakat bahwasanya air yang suci idza waqa'at fihi najasatun, apabila jatuh padanya najis, faghayyarat launahu aw ta'mahu aw rihahu annahu yasiru najisan. Lalu najis tersebut merubah warna atau rasa atau baunya, maka air tersebut berubah menjadi najis. Annahu yasiru najisan, berubah menjadi najis. Sawa'an kana qalilan am katsiran. Sama saja, baik air tersebut dalam jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak, kalau kemasukan najis dan najis tersebut merubah salah satu dari sifat air, maka air tersebut dikatakan najis. Fala yasluh li raf'il hadath al-asghar awil akbar. Maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas baik kecil ataupun besar. Wala li izalatin najasati fi, atau wala li izalatin najasati bihi, dan tidak pula bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Contoh misalkan ada air laut, air sungai, jumlahnya banyak, namun ternyata berubah rasa, bau atau warnanya dengan sebab mungkin terjadi musibah, ada banjir sehingga banyak korban jiwa yang meninggal dan banyak bangkai yang mengapung, dan merubah warna air tersebut atau merubah rasa air tersebut, maka air tersebut dikatakan najis. Ya. Makanya untuk yang selokan-selokan air yang ada di kanal-kanal itu, kalau seandainya dia berubah dengan sebab najis, maka air tersebut najis. Ya. Jelas ya? Jadi patokannya adalah perubahan dengan kesepakatan para ulama. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Hukmul ma idza taghayyara li mukhalatah tahirin lahu. Hukum air yang apabila mengalami perubahan dengan sebab bercampurnya sesuatu yang tahir, suci. Amatu ahlil ilmi, mayoritas para ulama, ala annal ma idza khalatahu tahirun faghayyara ismahu wa ghalaba ala ajzaihi fasara habran aw khallan aw maraqan aw sabghan wa nahwa dzalik annahu la yasluh lil wudu aw al ghusl min al hadath, wa kadzalika al ma'ul muqayyad kama il ward wa ma'iz za'faran. Alhamdulillah. Permasalahan yang kedua, hukum air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, namun bisa merubah kondisi air tadi. Hukum air yang bercampur dengan sesuatu yang suci,
dan merubah kondisi air. Dalam hal ini, amatu ahli ilmi, mayoritas para ulama, mereka mengatakan, annal ma, air itu, idza khalatahu tahirun, kalau bercampur dengan benda yang suci, faghayyara ismahu, lalu merubah nama air, wa ghalaba ala ajzaihi, dan sesuatu yang suci tadi mendominasi kadar air, fasara habron, sehingga disebut sebagai tinta, khallan cuka, au maraqan uah, atau sobron, atau celupan yang wantek itu, air wantek itu, ya. Atau yang semisal itu, annau la yasluh lil wudu, maka air tadi tidak bisa dipakai berwudu atau mandi dari hadas. Tapi kalau dipakai mandi biasa tidak masalah. Intinya tidak bisa untuk dipakai untuk mengangkat hadas. Wa kadzalikal ma'al muqayyad, demikian juga al-ma'ul muqayyad, air yang muqayyad. Seperti air mawar, al-ward, atau air za'faran. Bagaimana dengan air dogan? Nah, Dr. Vicky, sah dipakai untuk berwudu? Ma'ul muqayyad. Air dogan tidak sah dipakai untuk berwudu, karena dia ma'ul muqayyad. Air apa? Air dogan. Air dogan tidak sah dipakai untuk berwudu. Bagaimana dengan air ASI? Apakah bisa dipakai untuk berwudu? Mus'ab. Khilaf. Nggak ada khilaf gitu. Belum ada zaman dulu air ASI. Jangan dulu dilihat di khilaf, dipikirkan dulu. Air ASI itu air mutlak atau air muqayyad? Itu yang antum pikirkan. Kalau itu gimana, Dokter Fikri? Wallahu alam, nampaknya kalau dilihat dari kandungan air, ya mutlak sih. Ketika wallahu alam itu yang zahir ya. Cuman wallahu alam untuk lebih takkidnya mungkin perlu ditanyakan kepada masyayikh, kepada para ulama, ya. Kalau lihat dari zahir air ya mutlak. Rasanya juga biasanya ya, ada yang pernah nyoba air es tawar juga mutlak. Wallahu alam kalau seandainya ada para ulama yang mengatakan tidak bisa dipakai untuk taharah air ASI tadi, wallahu alam. Kalau dilihat dari kadar airnya ya bisa kita katakan air mutlak. Kalau air kopi, Bu Zaki, boleh dipakai untuk berwudu? Air teh, air kopi, ya. Bisa dipakai untuk berwudu. Kalau air zam-zam, bisa. Kan disebut air zam-zam. Jadi minum bisa berwudu. Air zam-zam terjadi khilaf di kalangan para ulama, bisakah dipakai bersuci atau tidak? Warrajih al-jawaz, boleh. Yang afdal jangan dipakai mandi dan untuk berwudu. Itu saja. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Alasannya kenapa? Dikarenakan air zam-zam ma'ul muhtaram. Juga air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci adalah air dari sumur Bahrut atau Barharu yang ada di Hadramaut, juga itu tadi. Untuk air zam-zam tadi yang roji boleh ya,
walaupun terjadi khilaf. Bagi yang mengatakan tidak boleh itu dikarenakan maknya ma'ul muhtaram. Waqtalafu idza ulqiya fi syai'un min at-tahirat kad-daqiq was-sidr was-sabun waz-za'faran. Namun mereka para ulama berbeda pendapat apabila dicemplungkan pada air tersebut sesuatu yang suci seperti tepung, sidr, sabun, za'faran. Fataghayyara bihil ma', maka dengan sesuatu yang suci tadi terjadi perubahan pada air. Walam yaglib ala ajza'ihi, namun sesuatu yang suci tadi belum mendominasi kadar air. Fala zala ismul ma' baqiyan, dan nama air tersebut masih tetap ada. Fasahih 'inda Syafi'iyyah wal Hanabila annahu yakunu tahiran ghairu mutahhir. Pendapat yang sahih menurut Syafi'iyah dan Hanabila, air tersebut suci, ghairu mutahhir, namun tidak mensucikan. Fala yasluh lil wudu wal ghusl, tidak sah untuk berwudu dan mandi. Falam yu'addu ma'an mutlaqan, tidak dianggap sebagai air mutlak, tidak disebut sebagai air mutlak, illa idza kana taghayyur yasiran, kecuali kalau perubahannya masih sedikit, fayu'fa anhu fayaslu lit-taharah, masih dimaafkan, ya, bisa dipakai untuk bertoharah. Gimana? Misalkan ada air sabun. Kalau yang pertama tadi memang sudah merubah namanya, orang bilang ini apa? Kopi. Mana kopi? Ketika dibawakan hitam. Nah, kalau ini kopi, ya. Kalau ini kopi. Ada apa? Ada sirup. Sirup ada, sirup. Coba. Ada sirup. Hah? Tidak ada sirup. Hah? Aduh, bawa sini. Ini buka, buang separuh airnya. Minum. Minum. Jangan dibuang, sayang. Minum separuh. Ini juga. Antum. Imam, Aulia, minum. Separuh, jangan galonnya. Minum. Ini air, sirup. Kasih air. Jangan galonnya, oi. Ini anak untuk mempraktekkan ini. Sini airnya. Buka itu. Udah, Imam dah. Ini air, ya, itu masih mutlak. Mungkin ini, kalau ini gambaran yang pertama, yang ittifaq para ulama itu, yalah. Orang bilangnya apa? Sirup. Padahal ini sudah bercampur dengan air. Ittifaq, ijma, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau yang ini agak tambah dikit lagi. Nah, atau mungkin inilah ya, masuk ke sesuatu yang suci, dia merubah namanya dan lebih mendominasi. Nanti bilang apa? Sirup lah ini ya. Hah? Ya, itu yang amatul ulama, ya, mayoritas para ulama yang menyebutkan apa?
La yaslu lil wudu awil ghusl. Afan. Yang diikhtilafkan tadi, yang diikhtilafkan itu yang kedua. Kalau ini jelas, anggaplah sirup, air sirup. Yang merubah namanya tadi. Mayoritas para ulama menyebutkan apa? Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, ikhtalafu idza ulqiya fi syai'un min at-tahira kad-daqiq was-sidr was-sabun waz-za'faran. Fataghayyara bihil ma, air berubah. Namun walam yaglib ala ajza'ihi. Mungkin kalau air berubah namun tidak mendominasi. Fala zala ismul ma baqiyan. Ini kan suci. Inilah mungkin lah ya. Kuning-kuning. Ismul ma baqiyan. Di sini disebutkan fasai inda Syafi'iyah, tapi disebutkan fataghayyara bihil ma, air berubah. Air berubah, mengalami perubahan. Berubah kan tadi air. Tapi walam yaglib ala ajza'i. Intinya gini. Air itu berubah tapi tidak mempengaruhi dominasi air. Masih tetap disebut dengan air. Maka menurut pendapat yang sahih di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, itu air dikatakan suci namun tidak bisa mensucikan. Tidak bisa dipakai berwudu atau mandi. Karena tidak disebut ma'un mutlaqat. Kalau di sini ya ikhwan, disebutkan fasai inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya. Pendapat yang sahih inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Berarti di sini apa? Ada khilaf ya. Ada khilaf. Kita tidak mau memperpanjang pembahasan dalam hal ini tadi. Ya, mungkin antum akan dapati di buku-buku lainnya. Jelas ya? Kemudian pembahasan berikutnya. Wa madzhabul Hanafiyah wa Dzahiriyah. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat siapa ini? Hanafiyah dan Dzahiriyah. Wa riwayatun li Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, wa jam'un minal Hanabilah minhum Ibnu Taimiyah, dan sekelompok Hanabilah. Pembahasan air ini ya. Pembahasan air ini. Ayyakuna tahiran mutahhiran. Airnya suci dan mensucikan. Yaslu li raf'il hadath al-asghar wal akbar. Bisa dipakai untuk mengangkat hadath asghar dan akbar. Qalla at-taghayyur au kathur. Banyak atau sedikit perubahannya tadi. Madama anna hadza tahir al-mudhaf wa lam yaslubhu ismul ma'. Selama sesuatu yang suci yang bercampur ini tadi tidak menarik penamaan air, lirik qatihi wa jarayanihi, dikarenakan lembut dan mengalirnya dia. Apa contohnya misalnya? Ya air yang karena mungkin musim hujan banjir ya, kadang berubah air itu menjadi kuning. Apa sebab kuningnya? Lumpur kan? Lumpur. Wa qad ja'at ahadits tadullu ala anna mukhalatati syai'in minal mawadi thahira lil ma' idza lam taglib alaihi annahu yaslu li raf'il hadatsy bihi. Sungguh telah datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya bercampurnya sesuatu dari kandungan-kandungan yang suci pada suatu air apabila tidak mendominasi maka dia sah untuk mengangkat hadas. Wa asrahu ma rawahun Nasa'i, dan pendapat yang dan hadis yang paling sahih, paling tegas, paling gamblang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Ummi Hani qalat, Ummu Hani mengatakan ightasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah min ina'in wahidin qas'atin fiha asarul ajin. Rasul dan Maimunah pernah mandi janabah dari satu wadah. Qas'ah itu anggaplah wajan besar. Fiha asarul ajin. Pada qas'ah tersebut, ya, qas'ah wadah besar tadi, ada bekas asarul ajin, bekas adonan. Bekas adonan. Ya. Jadi gunakan bak atau bekas adonan.
Wa rijaluhu thiqat, rijalnya thiqat, perawinya thiqat. Wa hadzal qaul azhar. Kata Syekh Taufik, pendapat ini pendapat yang lebih zahir. Madama yusamma ma, selama disebut sebagai air, walam yaghlib alaihi ajza' ghairihi, dan tidak mendominasi bagian yang suci tersebut. Wal ahwat al-iktisar ala ma kana taghayyuruhu yasiran. Walaupun lebih hati-hati mencukupkan dengan yang perubahannya sedikit. Intinya gini, kalau cuman masih dikatakan air, walaupun dia kuning, ya karena pengaruh banjir, misalnya daerah-daerah kena air sungai berubah, masih tetap dikatakan air tersebut suci dan mensucikan. Namun kalau udah kubangan becek, nah, orang bilang apa? Lumpur. Ya, bukan lagi air, ini namanya lumpur. Berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci. Terus bagaimana bisa membedakan air sama lumpur? Beda. Gampang. Antum mandikan lumpur, kalau setelah mandi biasanya putih-putih. Kalau air yang kuning itu setelah antum mandi tetap warna antum tidak putih. Itu membedakannya gampang. Bagaimana bisa membedakan dominasinya? Antum lihat. Ya. Kalau ini, nah misalkan ini, kan sedikit tadi. Suci dan mensucikan. Jawabannya suci dan mensucikan. Kalau ini, lebih banyak mendominasinya, lebih mengalahkan. Kalau ini, orang bilangnya sirup. Kalau ini yaglib ala ajza'il ma, lebih mendominasi. Kalau ini tidak terlalu mendominasi. Jelas ya? Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan usul sunnah.